semuanya, kembali lagi di Bincang Cerdas. Dengan saya Agis, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar yang akan menemani kalian hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu cara mendidik untuk membentuk karakter siswa di bangku sekolah dasar pada era digital. Hari ini kita juga kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan seorang guru muda dan sekaligus OPS di salah satu sekolah dasar swasta di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Halo, selamat datang Ibu Lucy. Iya Mbak, halo. Terima kasih Ibu karena sudah mau bergabung dengan kita hari ini. Sebelum saya mulai, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan kabarnya Mbak? Saya juga baik Ibu. Mohon maaf, Ibu sekarang ngajar di mana? Oh iya, saat ini saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Trenggalek, yaitu SD Islam Al-Bada Tugu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Pastinya kan Ibu punya pengalaman yang menarik ya di sekolah saat mengajar. Ya, saya saat mengajar memiliki beberapa pengalaman yang menurut saya sangat menarik menurut saya. Apakah Ibu bisa menceritakan salah satu pengalaman menarik itu Ibu? Ya, salah satu pengalaman menarik dari saya yaitu di mana siswa saya itu memiliki latar belakang karakter yang berbeda-beda, di mana ada yang memang ahli broken, ada yang orang tuanya itu bekerja di luar negeri, jadi dia itu diasuh oleh neneknya. Jadi seperti kegiatan untuk pembelajaran, PR dan sebagainya itu tugas sejarah mengerjakan. Bahkan kita siswa kadang itu tidur. Jadi dari masa tersebut itu biasanya saya itu memberikan penjelasan bagaimana toh anak itu agar mau belajar lebih memotivasi lagi pada anak tersebut itu. Wah, pastinya sangat menarik ya. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan manfaat bagi para teman-teman mahasiswa, juga bagi para calon guru tentunya. Baik, langsung saja kita mulai ya Ibu. Baik Mbak. Menurut Ibu itu seberapa penting pendidikan karakter diberikan di bangku sekolah dasar? Mengingat anak sekarang itu kan hidup pada era digital yaitu. Ya, menurut saya pendidikan karakter di bangku sekolah dasar itu sangatlah penting. Kalau lebih bagus itu juga sudah dididik di sejak di tangan anak-anak. Tapi kalau tangan-anak itu sebenarnya anak yang mulai mendidiknya itu kan di sekolah dasar. Ya benar. Karakter siswa memang itu harus dibentuk sejak dini. Karena bagaimana ya Mbak, kalau karakter itu dibentuk di usia mungkin di tingkatan SMP, nah khawatirnya anak itu nanti sudah termanti ya apalagi karakter kan sebenarnya kita itu sebagai guru hanya menyampaikan materi saja, tapi juga memberikan pengetahuan tentang karakter yang baik itu dengan bagaimana. Seperti soalnya di mana kita sebagai guru itu adalah di buku dan ditiru. Jadi apabila kita menyampaikan tentang pendidikan karakter, kita juga harus memberikan sikap dan contoh karakter yang boleh. Salah satunya misalkan penerapan 5S di mana ada Salah, sopan, santun, ada sampah, dan salam salam. Itu sudah saya terapkan di kelas saya, di mana anak-anak itu kalau ketemu gurunya, ketemu orang yang lebih tua itu untuk menyapa atau salam seperti itu. Nah, dari situ kan pastinya muncul tantangan-tantangan baru yaitu lantas tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi ketika membentuk karakter sesuai ini? Karena kan anak-anak ini sekarang cenderung terpengaruh dengan dunia gadget. Dan bagaimana strategi Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, ya betul. Saat ini memang teknologi di dunia ini dibanding di Indonesia ya Mbak. Iya. Di dunia ini memang teknologi itu sudah sangat berkembang sangat cepat. Nah, kita sebenarnya tidak boleh terbilang dari teknologi tersebut. Nah, tapi kita sebagai seorang guru memiliki tantangan pembentukan karakter siswa karena siswa banyak anak yang suka bermain gadget. Ya, anak
di permainan gamenya itu di online ya, itu biasanya terpengaruh dari dunia luar. Karena mungkin teman kawannya main game itu mungkin sebenarnya lebih dewasa dari dia. Ya, Membawa pengaruh. iya, ya, betul, iya benar. Dan terus kadang itu ada anak yang tidak berusaha menggunakan bahasa yang kurang sopan. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, strategi saya yaitu dari strategi yang paling kecil dulu kita lakukan, yaitu 5S tadi. Ya, biar anak itu biar tahu bagaimana kesopanan, bagaimana santun, itu menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, mengetahui, oh, saya berbicara dengan bapak ibu itu bagaimana, dengan orang tua saya bagaimana. Tantangan saya memang yang paling berat yaitu itu di gamenya. Sebagai guru saya memang tidak bisa membatasi anak bermain game di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah memang untuk sekolah dasar tidak boleh membawa HP ya, handphone atau game tidak boleh. Tapi kan di luar sekolah bisa Ya, main iya, betul. Mereka bebas untuk main game sampai malam, sampai paginya itu kadang tidurnya karena malam lambat, ya begadang, kan itu ya. Nak. Jadi itu yang menurut saya tantangan saya yang sangat berat, dan saya buat strategi yang awal yaitu 5S. Terus saya juga meminta bantuan dari monitoring orang tuanya. Di sana kita juga punya patungan kelas, di mana itu saya juga minta monitoring monitoring dari bapak ibunya, dimana kalau sudah malam ada jam bosannya seperti itu. Dari strategi-strategi yang Ibu sebutkan tadi, pastinya kan akan melibatkan dari berbagai pihak ya Ibu. Iya, betul. Lantas bagaimana peran orang tua, guru, dan lingkungan dalam mendukung karakter anak itu? Ya, dari beberapa pihak ya Mbak, itu memang berperan. Yang pertama itu seperti emang yang sangat krusial adalah keluarga, guru, kemudian masyarakat atau lingkungan sekitar ya. Ya, pertama yaitu dari keluarga, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, saya hanya dapat memonitoring siswa itu melalui grup kehidupan kelas, dimana saya akan memberi siswa dan bertanya kepada orang tuanya, oh bagaimana Bu, siswa A misalnya, siswa A itu sekolah kegiatannya apa, belajar atau main game atau tidur dan sebagainya ya kan. Memang anak sekarang itu main game terus untuk tidurnya itu saya batasi juga, selayaknya anak sekolah itu sebaiknya jangan mulai dari sebelum malam. Terus kalau untuk peran saya sebagai guru untuk membentukkan karakter siswa tersebut, saya berusaha memberikan motivasi, memberikan gambaran seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dulu itu kan digugu dan ditiru. Jadi saya itu harus memberikan contoh. Ya, betul. Saya itu harus memberikan contoh bagaimana, oh saya kalau di sekolah itu bagaimana sopan saya menyapa sama teman saya, atau saya menyapa kepada sesama guru yang lebih atau yang lebih tua itu bagaimana, dan seperti itu pasti akan dicontoh oleh anak-anak dia. Terus untuk lingkungan sekitar, memang lingkungan sekitar itu menurut saya perannya sangat besar. Tapi yang sulit itu apabila siswa itu berada di lingkungan yang notabene itu memiliki karakter yang bisa dikatakan kurang baik ya. Ya itu PR bagi saya. Saya kalau mau memberikan gambaran yang bagus itu bagaimana, karena susahnya itu anak kalau sudah keluar dari sekolah kan pasti kembali di sini dan di lingkungan sekitarnya. Nah, itu mungkin peran saya di lingkungan sekitar itu kan penting, jadi agak terbatas agak terbatas dari hal tersebut. Jadi saya kadang itu minta bantuan kepada kalau di sekolah saya kan itu dari luar daerah banyak ya Mbak. Ya banyak ya, bukan hanya dari daerah tersebut saja. Jadi saya itu minta tolong kepada seseorang yang mungkin pemuka agama atau orang yang penting di lingkungan sekitar tersebut. Saya minta tolong apabila anak itu membutuhkan pembentukan karakter yang lebih bagus, itu bagaimana. Saya minta tolong untuk monitoringnya, nanti setiap minggunya itu akan saya monitoring, saya datangi rumahnya, itu perkembangannya bagaimana untuk khusus anak-anak yang memang sudah karakternya itu agak
kurang baik. Iya. Ya, karena saya kan mengajarnya di kelas atas ya, kelas 5 itu. Terus ekstra ya. Ya, betul. Anak-anaknya lumayan ekstra daripada kelas pertama. Wah, ternyata peran dari berbagai pihak itu sangat diperlukan ya teman-teman. Dan yang terakhir, Ibu Lucy, apa pesan Ibu untuk para calon guru, khususnya mahasiswa BGSD, agar menjadi calon pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa? Ya, untuk pesan saya bagi khususnya mahasiswa PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar, dimana memang di dunia terjun kita bekerja nanti, kita itu membutuhkan dua. Yang pertama yaitu materi dan yang kedua itu adalah karakter. Pertama materi ya. Nah, untuk karakter itu memang harus dididik sejak dini. Dan sebagai calon guru yang akan mengajar siswa-siswa nanti, saya berpesan kepada kalian untuk tetap semangat belajarnya dan selalu optimis untuk berkembang lagi ya. Kita itu belajar itu tidak ada batasannya. Ya, kita hidup ya betul. Kalau kita pun sudah lulus, kita sudah pun kita tetap harus belajar, khususnya untuk memahami karakter siswa. Karena guru itu adalah teladannya siswa. Ya, kalau guru teladannya siswa, apa semuanya. Kalau kita sudah masuk benar-benar di dunia pekerjaan, siswa itu akan bercermin dari kita. Ya, kita sebagai gurunya itu akan menjadi cerminan para siswa kita. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lucy atas sharingnya yang sangat inspiratif juga penuh wawasan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Ibu. Iya, nah sama-sama. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata, tugas apa saya kurang berkenan yang saya sampaikan tadi. Baik Ibu. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan kita mengenai cara mendidik untuk membentuk karakter siswa pada bangku sekolah dasar di era digital ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga diterapkan di sekolah maupun di rumah. Jangan lupa untuk terus mendukung pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bincang. Bye-bye.